Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, selamat berjumpa kembali pada meeting pada hari ini. Hari ini kita akan mempelajari bab baru, alat optik. Dan di sini alat optik kita bagi menjadi dua materi. Yang pertama adalah alat optik dengan satu lensa, yang kedua alat optik dengan dua lensa. Materi alat optik sudah saya kirim dalam bentuk PowerPoint ke Telegram. Jadi Anda sudah bisa mempelajari di Telegram. Maka pada hari ini akan kita bahas, kita terangkan. Ya, dalam hari ini kita sudah memasuki puasa hari ke-8. Semoga semuanya bisa ikuti puasa dengan baik. Ya, ibadah puasa Anda diterima di sisi Allah sebagai tabungan nanti di akhirat. Oke. Sebelum pelajaran ini dimulai, saya akan melakukan absensi di sini. Oke, absensi sudah kita mulai. Tidak saya bacakan, hanya saya tambahkan saja. Ya, absensi selesai. Ya. Oke. Saya mengharapkan nanti setelah Anda selesai presentasi ini, PR itu dikerjakan, terus contoh soalnya lihat di psikologi atau melalui fisika buka teja. Ya, nanti Anda ambil, masukkan playlist, nanti ada alat optik. Ya, oke. Ya, pada hari ini kita alat-alat optik itu yang dipelajari adalah mata, kamera dan proyektor, loop, mikroskop, teropong. Yang termasuk alat optik dengan satu lensa itu 3 di atas: mata, kamera dan proyektor, loop. Sedangkan mikroskop dan teropong alat optik dengan 2 lensa. Ya, oke. Kita lanjutkan. Mata. Ini gambar sebuah mata. Oke. Ya. Kornea. Bagian depan mata memiliki lengkung lebih tajam dan dilapisi selaput cahaya. Ini kornea. Ini di depan ini. Bagian depan mata memiliki lengkung lebih tajam dan dilapisi selaput cahaya. Oke. Selanjutnya, aqueous humor berfungsi membiaskan cahaya yang masuk ke dalam mata. Ini ada cairan di sini. Ya, aqueous humor. Oke. Lensa mata terbuat dari bahan bening, berserat dan kenyal. Ini lensa matanya. Ya. Ya. Iris berfungsi memberi warna mata. Ini iris. Ya. Untuk mata orang Indonesia itu coklat kebanyakan, tapi ada yang biru, ada yang kuning, ada yang hijau ya. Tapi untuk Indonesia kebanyakan coklat.
pupil. Telah lingkaran yang besarnya tergantung intenstas cahaya yang ke mata. Ya, pupil. Ini jarak celah kalau di kucing. Jadi kalau di kamera diafragma, dia akan membuka dan menyempit dan melebar. Membuka itu tergantung dari cahaya yang masuk ke mata. Kalau cahayanya intensnya tinggi, besar, itu dia akan mengecil untuk menjaga kerusakan mata. Tapi apabila cahaya yang dibutuhkan itu kurang, dia akan lebar supaya cahaya itu bisa masuk. Oke, banyak masuk. Retina berada di belakang mata. Aptika mata. Ini gambar mata, ini sebuah lensa. Kita gambarkan ini sebuah lensa. Ini ada sebuah benda masuk lensa. Ini di sini ada retina. Oke. Ini gambarannya. Oke. Ya. Kita pahami. Lensa mata, ya. Nah, ini punya fokus. Benda ini selalu terletak di ruang 3. Maka bayangannya akan terletak di ruang 2. Ya. Benda di ruang 3 itu nyata. Bayangan di ruang 2 itu nyata. Kalau nyata dengan nyata itu tidak berpasangan, berarti itu bayangannya terbalik. Itu terbalik. Ya, berarti nyata terbalik diperkecil. Itu ya. Ketika mata rileks tidak berakomodasi lensa mata pipih sehingga jarak fokusnya paling besar. Ya, kata rileks berarti lensa mata itu nggak ada tekanan dari siapapun, maka bentuknya yang paling pipih. Dan benda yang sangat jauh difokuskan di retina. Ya, kita ketahui. Ya, kalau benda yang jauh, nah itu mesti akan dianukan di bayangannya akan difokus, ya. Anda masih ingat itu pelajaran kemarin pada lensa. Oke. Kita berikan. Ini ada sebuah lingkaran. Ini F. F besar itu simbol dari titik fokus. Kalau F kecil adalah simbol jarak fokus. Kalau benda itu tak terhingga, maka akan bayangannya difokus. Kalau benda itu difokus, bayangannya tak terhingga. Kalau benda di lensa, bayangannya juga akan di lensa. Kalau di pusat kelangkungan C, bayangannya kan juga di pusat kelangkungan pada sisi yang lain. Ya. Terus ini, lewat ini, ini 1, 2, 3, 4. Urut ya. Kalau benda berada di ruang 1, bayangan itu akan berada di ruang 4. Ingat itu ya. Nah, benda di ruang 4, bayangan itu di ruang 1. Kalau benda di ruang 2, bayangan di ruang 3. Kalau benda di ruang 3, bayangan di ruang
2. Itu harus kita pahami itu. Ya, ada di sini. Kita gambarkan sebuah lensa. Ini sebuah lensa positif. Di sini ditanya misalkan ini apa? F. Sini C. Pada ini O ke F dan F ke C itu jalannya sama. Ini ke sana, ini ada F. Ini C. Nah, lensa itu gambarannya adalah gini. Yang hijau ini hanya bantuan di gambaran bentuk lensanya. Ya. Sini data di sebelah kiri. Ini ada permukaan pertama. Nah, pusatnya kan di sini. Berarti ini adalah pusat pertama. Ini C1, maka ini F1. Kita ganti warnanya ya. Ini C1, sini F1. Terus ini baru lewat ini lingkaran kedua. Pusatnya di sini. Jadi ini F2, C2. Oke. Di sini kita katakan sebuah benda. Benda di depan lensa itu adalah yang dinamakan benda nyata. Ini ingat ya. Benda di belakang lensa adalah benda maya. Antara O sampai F2 itu dinamakan ruang 1. Antara F2 sampai C2 itu dinamakan ruang 2. Selebihnya ini ruang 3. Maka ruang 4 itu di seberang berikutnya, baliknya. Ini ruang 4. Oke. Sekarang akan kita bicarakan untuk bayangan. Ya. Bayangan apabila di belakang lensa itu nyata. Tapi kalau di depan lensa itu adalah maya. Ruangannya bagaimana? Ruangannya kebalik kan? Jangan apa satu aja ya. Saya suruh kemarin katakan untuk lensa satu aja yang dapatkan. Ruang benda untuk lensa positif itu aja. Kan bayangan tinggal balik. Ini 1 O sampai F1, ini ruang 2, sini ruang 3, sebelah sana ruang 4. Oke, pahami? Ya. Kita lanjutkan kembali. Jangkauan penglihatan kebesaran ini apa? Tidak bawahnya. Nah, oke ya, sini ya. Ketika mata rileks tidak berakomodasi, lensa mata pipih sehingga jarak fokusnya paling besar. Dan benda yang sangat jauh difokuskan di retina. Ini normal.
Agar benda pada jarak berbeda dapat difokuskan dengan cara menebak dan memimpikan lensa mata. Ya. Kalau ini dekat, ini tambah dekat. Maka ngapain ini agak pipih supaya sampai di retina. Secara otomatis lensa itu sudah mengatur otomatis supaya bayangan itu berada di retina. Maka untuk perubahan itu dia berakomodasi. Ya. Kayak semua benda itu nanti kalau terlihat berakomodasi ya. Apa yang terjadi di retina adalah nyata terbalik diperkecil udah. Jangkauan penglihatan. Jangkauan penglihatan seorang manusia ini dinamakan PP dan PR. PP itu apa? PP dan PR jangkauan penglihatan. Mata dapat melihat dengan jelas jika letak benda dalam jangkauan penglihatan. Ya, maksudnya jangkauan penglihatan. Yaitu di antara titik dekat mata itu PP, punctum pragnesium. Dan titik jauhnya mata, punctum reminutum. Saya dulu nggak itu bahasa Inggris ya. PP. Kalau PP itu jaraknya pendek. PP itu singkatan apa? Pulang pergi atau pergi pulang? Ya. Kalau saya mengatakan pergi pulang, bukan pulang pergi. Hanya permainan bahasa aja. Nek pergi pulang itu ada di rumah. Nek pulang pergi itu nggak pernah ada di rumah. Ya. Punctum pragnesium. Punctum pragnesium ini, PP ini ada yang dengan simbol SN. Ya, ada yang dengan bentuk SN. Nanti. Nah, apakah yang dinamakan sebuah titik dekat? Ya. Titik dekat itu bisa Anda bayangkan, Anda lakukan, Anda menggunakan tangan kamu sendiri. Pada tangan kamu sendiri itu, kamu lihat ada garis tangan. Ya, lihat garis tangannya masing-masing. Oke. Kamu akan melihat. Ya. Nek lebih dekat ke mata, itu tambah sakit. Berarti itu sudah ada kesakitan. Terus punctum pragnesium itu dekat mana? Titik terdekat yang masih bisa dilihat mata tanpa terasa sakit. Itu PP. Ya, udah sakit itu udah enggak PP ya, itu udah dipaksakan. Oke, ini absen dulu ya. Nah, jadi ada yang hadir, ada yang masuk. Ya. Ya. Ya, selamat datang Sally dan Gilang. Sally Apriliani ya. Ini tanggal berapa nih tanggal lahirnya ya? Kan hari ini ulang tahun ini. Ya, ulang tahun sendiri aja ya untuk keluarga aja ya. Kita lanjut. Ya. Untuk mata normal, titik dekat itu antara 25 sampai 30 cm. Titik jauhnya tak teringat. Oke. Tapi apabila menghadapi soal, kalau Anda butuh titik dekat, tapi titik dekat itu tidak diketahui, langsung ambil saja 25. Tapi nek diketahui yang ikutin aja di situ ya. Kalau tidak diketahui titik dekat, tapi kita butuh titik dekat itu, masukkan saja 25. Oke? Mata normal. Oke. Ada benda jauh. Oke. Benda jauh itu berarti sejajar. Ini sejajar itu benda jauh. Dia akan jatuh di retina. Bayangannya fokusnya. Untuk titik dekatnya sama ini. Sama-sama berada di retina. Di sini sama ini ada perbedaan. Oke. Untuk benda yang dekat ini, maka supaya dia bisa menjauh, dia memipih.
supaya dia lebih jauh. Kalau menebal itu tambah dekat, ya. Kalau menebal lebih dekat. Ini gambarannya itu ya. Itu mata normal. Semoga anak-anak saya matanya normal semua ya. Ya, kalau nggak normal secara fisika, berarti gampang tuh kayak kacamata. Nggak ada ya, kalau nggak normal. Tapi secara biologi untuk menyembuhkannya beda dengan fisika. Kalau biologi Anda sudah tahu tuh pakai vitamin A ya. Itu urusannya biologi. Cacat mata, yaitu terjadi ketidaknormalan pada mata dan dapat diatasi dengan memakai kacamata. Bisa menggunakan kacamata lensa kontak. Lensa kontak itu yang kecil itu yang ditaruhkan di mata itu, ya. Atau juga bisa melalui suatu operasi. Ya, sekarang kan, wah aku pakai kacamata sengsara lah. Kalau punya uang ya operasi saja. Itu nanti cacat matanya hilang. Plus minus itu bisa hilang dengan operasi. Bisa. Jadi kalau Anda yang mau masuk TNI, matanya ada kendala, ya lebih baik operasi ya. Jenis cacat mata. Rabun jauh itu yang dikatakan miopi. Rabun jauh itu tidak bisa melihat jauh, ya. Jadi rabun jauh itu tidak bisa melihat jauh, ya. Kalau ayam itu rabun senja ya. Rabun dekat namanya hipermetropi, tidak bisa melihat dekat, ya. Ini dekat itu bagaimana? Tidak bisa melihat dekat. Mata normal bahwa titik dekatnya 25 sampai 30. Kalau dia titik dekatnya kurang lebih dari 25 atau sampai 30, lebih dari 25 sampai 30, ya. Jadi 32, 36, 40 itu kan lebih dari 30 aja ya, lebih dari 30. Maka itu yang dinamakan dia punya penyakit rabun dekat, tidak bisa melihat dekat ya. Penglihatan dekat itu lebih dari 30 cm. Oke. Mata tua itu presbiop. Mata tua itu anak muda dengan tua itu beda. Ya. Salah satu perbedaan itu di otot. Kalau masih remaja itu ototnya masih bagus. Jadi untuk membuat mata itu lebih cembung atau agak pipi itu elastis banget, gampang sekali energinya. Tapi masih bagus ototnya. Ini udah tua, ototnya itu udah lemah, ya. Berarti untuk membuat seperti itu kesulitan. Maka harus dibantu. Oke. Ada tambahan suara baru itu. Terus sudah berada di masjid SMA, sedang ada perdekan. Terus saya di lab fisika, kalau saya dekat, maaf kalau terganggu suaranya. Astigmatisme itu adalah kerusakan mata karena bentuk dari lensa. Kita bahas satu persatu. Ya, sebelum katarak atau glaukoma. Katarak itu biasanya juga sudah tua, itu operasi katarak. Jadi kulitnya itu menebal, maka itu dikelupas, ya. Nah, pengupasnya udah bagus sekarang ya. Itu gunakanlah laser ya. Rabun jauh atau yang dikatakan miopi, dia nggak bisa lihat jauh. Dapat melihat dengan jelas pada jarak 2 cm, tapi tidak dapat melihat benda-benda jauh dengan jelas. Oke. Karena lensa mata tidak dapat menipih, gitu loh. Sehingga bayangan terletak di depan retina. Ya, bayangan terletak di depan retina. Ini seperti ini.
Ini nggak bisa mimpi. Bayangnya terletak di depan retina. Bagaimana supaya dia sampai di retina? Maka dibantu pakai lensa negatif. Oke. Ya. Jadi, bagaimana dia untuk bisa melihat? Digunakan kacamata. Misalkan di orang itu punya titik jauhnya 3 meter. Maka selebihnya 3 meter dia kan udah nggak jelas untuk lihat. Ya, maka dia gunakan kacamata. Bayangan dari kacamata untuk titik yang jauh itu harus terletak pada 3 meter. Jadi fokusnya 3 meter. Karena di atas itu dia nggak bisa. Ya. Orang menggunakan kacamata itu nggak pernah bisa lihat benda. Yang dilihat bayangannya. Oke. Loh, kok bisa Pak? Ya bisa aja. Oke. Sewaktu Anda tidak ada kacamata, kamu lihat kursi, lihat meja, itu meja kursi yang sebenarnya. Oke? Kemudian, tapi sewaktu Anda pakai lensa, kamu sudah tidak bisa lihat meja dan kursi itu yang nyata. Yang kamu lihat itu bayangannya. Kan ukurannya sudah beda. Ya, itu bayangannya. Oke? Kita pahami ya di sini. Jadi bayangannya. Jadi dia di situ supaya bayangan itu lebih besar. Ya. Nah, kalau ini jauh, negatif itu lebih kecil, agak mimpikan, agak kecil ke sana, mimpikan ya. Jadi agak jauh menjauhkan, yang membesarkan itu nanti pakai lensa pembesar itu. Rabun jauh, ya bisa sih. PR tertentu, PR-nya itu lebih dari 5 cm, lebih kecil dari 5 cm, itu jangkauan penglihatan. Jadi kalau miopi itu semuanya berubah, memendek semua. Nah, itu bisa terjadi kenapa? Kok seperti ini? Ya, kebiasaan yang tidak baik. Ya, terutama untuk seusia Anda. Kok nggak baik bagaimana? Oke, kita bahaskan. Sewaktu Anda membaca dalam posisi tidur itu ada 2, tidur tengkurap dan tidur terlentang. Pada saat tidur terlentang, Anda membaca, tangan kamu memegang buku, ya kan, yang dibaca, ya, agak capek. Buku itu mendekati ke mata, berarti kan itu terjadi merubah dari kenormalan ke lanjut, itu akan merusak mata, yang akhirnya dia bisa menghasilkan rabun jauh, gitu ya. Oke. Maka hindarin. Kalau Anda posisinya tengkurap, kuat, lama-lama Anda capek, kepala yang mendekatin buku ya, gitu. Nggak usah buat pulau ya. Nanti bukunya ada gambar peta ya. Persamaan untuk menghitung kuat lensa yang diperlukan dirumuskan P sama dengan 1/F. P ini satuannya dioptri, F satuannya meter. Pak, nek F satuannya senti bagaimana? Bisa enggak? Boleh. Kalau F ini satuannya senti, ini bukan 1/F, tapi adalah 100/F. Tapi ingat F-nya dalam senti ya. Ini P-nya nanti catat dioptri. Rumus lensa sering Anda kenalkan adalah 1/S ditambah 1/aksen sama dengan 1/F. Oke. Anda sudah tidak asing lagi. S aksen titik jauh penderita. S aksen itu selalu dengan tanda negatif. Loh, Pak, kenapa S aksen ini kok tandanya negatif? Kok enggak positif? Kalau kita menggunakan alat, oke. Ya.
Ini gambar yang seperti ini. Ya. Kita akan pengen di sini. Ini gambar mata. Nih. Ini mata. Ya, ini gambar mata. Nah, di dalam pelajaran di SMA, mata itu dianggap dekat dengan lensa. Nanti ada jarak, diangkat nempel di lensa. Oke. Dia nempel. Ya, bendanya itu apa? Bendanya itu di depan lensa. Kalau di depan lensa, bayangannya itu di depan lensa. Maka bayangan itu maya. Kalau bayangan maya, tandanya negatif. Loh Pak, nek bendanya bayangannya positif, bagaimana kalau di belakang? Nah, kan ini mepet, bayangannya kan di belakang mata. Yora, kalau di belakang mata, orang tuh nggak akan bisa lihat. Oke? Karena di belakang mata. Yang bisa dilihat itu benda, bayangan. Karena orang menggunakan alat, itu kan melihatnya bayangan, bukan lihat benda. Kalau menggunakan alat, maka yang bisa dilihat itu bayangan yang berada di depan mata. Kalau di belakang mata nggak akan pernah kelihatan. Contoh, oke, kamu berdiri, teman kamu JPI dari belakang itu, ya, kamu kan diam-diam saja kan, nggak ada masalah. Tapi yang lihat bisa tertawa itu, ya, kenapa nggak lihat? Karena di belakang gitu ya, oke? Lanjut. Rumus-rumus seperti ini rumus asli ya. Ini rumus asli itu seperti ini. Tapi bisa kan juga kan? Anda kan dari rumus apa? 1/F sama dengan 1/S plus 1/S aksen. Ada langsung kalau S sama apa? Nah, S aksen F per S aksen min F. Kalau nyari S aksen sama dengan ira. Oke, dibalik. Ini SF per S min F. Gitu loh. Jadi perbedaan bagaimana? Perbedaan itu Anda telah kenal bahwa N itu kan sama dengan ada gambar kita buang ya, S aksen per S. Oke, ini lah S aksen ini kan letaknya di atas, ya. S aksen letaknya di atas, bisa ditulis dengan S aksen min F per S. Karena S aksen di atas, oke? Sama dengan S ini letaknya di bawah. Kalau tadi di bawah berarti ya di bawah S min F atau CF. Ini sudah satu besaran. Bisa kembangkan diri dari permainannya ya. Gitu. Rabun jauh miopi. Benda yang bayangan itu akan terletak di depan retina. Benda jauh. Kalau benda dekat normal akan di retina. Maka hal yang seperti ini dibantu supaya dia bisa mengembang menggunakan lensa negatif, bisa membuka. Kalau dibuka kan bisa sampai belakang. Kalau ini tambah ditutup, kemudian tambah maju ke depan, gitu ya. Contoh soal. Ya, sorry ini aku terlalu pelan ya. Kurang berapa menit ini, tak percepat nanti. Seorang penderita rabun jauh miopi dengan titik jauh 100 cm. Berarti dia bisa melihat paling jauh 100 cm. Berarti S aksennya itu seharusnya min 100. Nah, S-nya tak terhingga. Kita masukkan aja itu. Nah ya, langsung ini selesai saja.
tata terhingga 1/-100 ya, 1/f. 1 bagi tata terhingga itu 0. Jadi ya, nah berarti kan tinggal F sama dengan min 1 cm sama dengan min 1 meter. Kalau tadi 1 P sama dengan 1/F tapi F nya dalam meter. Nah, min 1 dioptri. Nek dalam 1 tadi ini plus ini 100 ya, sama hasilnya. Oke. Rabun dekat hipermetrop. Dapat melihat dengan jelas benda jauh tetapi tidak dapat melihat benda-benda dekat dengan jelas. Karena lensa mata tidak dapat menjadi cembung sehingga bayangan tetap di belakang retina. Ini bayangan di belakang retina. Maka supaya dia bisa di retina, dia menggunakan lensa positif, akhirnya dia bisa maju. Ya. Ini apa jaraknya? PR-nya tak terhingga titik jauhnya, titik dekatnya lebih dari 25 kalau lebih dekat. Nek miopi lebih kecil ya. Ini jangkauan penglihatannya. Rumusnya sama ya. Itu. Tak percepat aja. Ini gambarnya. Nah ini kan di belakang supaya maju dia lensanya positif, akhirnya maju ya. Udah ya. Contoh soal. Seorang penderita rabun dekat hipermetropi dengan titik dekat 100 cm ingin membaca pada jarak baca normal 25 cm. Terdekat yang bisa dilihat itu 100 cm. Kan suruh baca 25 cm, ya nggak bisa kan? Bagaimana supaya dia bisa baca? Maka bahwa bendanya itu 25 cm, tapi bayangannya harus di 100 cm supaya dia bisa lihat. Jadi S-aksesnya min 100 gitu loh. S-nya yang 25. Oke? Ini S-nya min 100, S-nya 25. Langsung ini tahap cepat. Kuatan lensa. Nanti kita lihat ya animasinya. Karena sudah jam 18. Presbio, mata tua. Mata tua itu apabila sudah kendor ya untuk menggerakkan. Seperti saya tuh matanya sudah tua itu. Berarti lensanya ada dua, anti positif dan negatif. Tidak dapat melihat benda dengan jelas baik pada jarak dekat maupun pada jarak jauh. Titik dekat mata lebih dari 25 cm, titik jauhnya kurang dari tak terhingga. Itu mata tua. Dibantu dengan menggunakan kacamata bifokal, Yang min itu untuk lihat jauh, yang positif itu untuk membaca, untuk melihat dekat ya. Ini gambarnya. Maka dari jauh supaya dia mundur, lensanya positif. Tidak dekat, akan di belakang. Maka pakai lensa positif yang ini. Oke. Maka karena tua lihat dekat kan bisa kan dari situ ya. Bayangannya ngapaskan di retina. Astigmatisme atau mata silinder disebabkan bentuk permukaan kornea mata yang tidak sferiks atau berbentuk bola. Sebuah benda tidak bisa tampak sebagai garis-garis. Benda bergaris dapat dilihat dengan baik. Dibantu dengan menggunakan lensa silinder. Lensa silinder ya. Itu kan ada lensa silinder plus silinder berapa persen. Bedanya min biasa dengan min silinder. Kalau min biasa, misalkan ada sebuah lingkarannya itu masih kelihatan lingkaran, tapi nggak jelas. Dia mesti bayang lingkaran saya tahu, tapi kurang jelas. Tapi nek silinder itu sudah nggak ada lingkaran itu, sudah bentuknya elip. Maka ada sudut berapa supaya benda itu kelihatan lingkaran.
kamera dan proyektor. Kamera yang ada pada saat ini adalah kamera kamera kuno yang pakai film ya. Kamera yang pakai film. Sekarang udah jarang kan pakai film. Pembentukan bayangan pada kamera ya nyata terbalik diperkecil ya gambarnya. Perumusan tetap ada di situ dan benda itu terletak di ruang 2 ya. Bayang di ruang 2. Karena kalau benda di ruang 1, bayang di ruang 1, maka bendanya kan di ruang 4. Enggak mungkin kita mencari benda itu maya. Perbedaan antara kamera dengan mata. Film, tempat bayangan. Film, kalau mata retina. Pengatur cahaya untuk kamera diafragma, untuk mata iris. Oke? Saya tanyakan suara saya kedengaran nggak? Meskipun kecampuran suara lain. Jelas nggak? Jelas. Oke, terima kasih. Jelas. Jarak bayangan. Jarak bayangan berubah sesuai dengan jarak benda kalau kamera. Jadi kalau jarak bendanya itu berubah, bayangan juga berubah. Maka diatur pakai lensanya itu digeser-geser. Kalau itu pada kamera, ya. Tapi kalau pada mata, jarak bayangannya tetap. Kalau gambar itu bendanya yang berubah, maka yang berubah itu adalah focusing, ya. Jarak fokusnya ini. Kalau pada kamera itu tetap, tapi kalau pada mata berubah sesuai jarak benda supaya dia jatuh di retina. Persamaan antara mata dengan kamera. Sama-sama memiliki jenis lensa cembung. Sifat bayangan sama-sama nyata, terbalik diperkecil. Slide atau proyektor. Slide atau proyektor ini kita sudah memiliki, kita cepat. Ini begini. Dibaliknya itu ada bayangannya akan dibalik. Sifat bayangannya nyata, terbalik, diperbesar. Dia menggunakan lensa kelis positif ya. Kelis positif itu diapositif itu sesuai dengan aslinya. Kalau kelis yang dicetak bisa negatif. Ya, kita bicara loop dulu, langsung loop. Kira 6 menit. Loop. Loop itu apa? Loop itu kaca pembesar. Yang sering menggunakan loop itu adalah tukang jam. Nantinya dari sebuah lensa cembung. Ya. Fungsinya untuk melihat benda-benda kecil. Karena kita memperbaiki jam, itu kan kita kan nggak bisa kecil, maka menggunakan loop supaya bayangannya lebih besar. Gitu loh. Benda diletakkan antara O dan F di ruang 1. Benda di ruang 1, bayangan di ruang 4. Gitu ya. Mesti. Dia bayangannya maya, tegak, diperbesar. Ini loop. Gambaran daripada sebuah loop. Ini dia tanpa menggunakan alat. Ya, ini belum pakai alat. Jadi benda ini dilihat menggunakan mata ini. Dan ini benda datar lurus. Sudut inklinasi. Sudut elevasi ya. Sudut elevasi itu adalah sudut dari pandangan mata ke atas. Ini sudutnya berapa? Theta. Ya, ini tanpa alat. Terus yang di bawah ini dia pakai alat. Kan? Ini bayangnya di sini. Berarti yang dilihat ini, maka sudutnya sini. Di sini sudutnya. Theta aksen. Berarti ini dari sini bisa kan sama dan di sini nih. Jadi alat matanya dianggap nempel ke sini. Ini digunakan alat, lebih besar kan ini. Nah ini dia nggak menggunakan alat, gitu.
Mata berfungsi maksimum bayangan terletak pada jarak SN. Ya, kalau mata berfungsi bayang pada SN 25 cm dari mata. Dan ini kita percepat aja. Ya, mata berfungsi maksimum. Ini apa? Sebetulnya matanya di sini. Matanya ada kalau matanya nempel berarti dari mata ke bayangan itu yang dinamakan SN. Tapi SN ini karena bayangnya maya, maka SN itu selalu negatif. S aksen ini negatif, SN ini positif. Jadi negatif itu S aksennya ya. Mata ini berada pada jarak X. Ini gambar ini. Jadi jarak mata ke bayangan, jaraknya X. Mata tidak berkoordinasi. Tadi itu santai, berarti bayangannya itu tak terhingga. Ya, bayangan tak terhingga. Perbesaran angular. M itu theta aksen per theta. Theta aksen sudut penglihatan mata menggunakan loop. Theta sudut penglihatan mata tanpa menggunakan loop. Mata tidak berakomodasi, itu dirumus M sama dengan SN per F. F ya, SN itu dan PP. Kalau nggak diketahui ini 25. SN jadi dekat mata 25 cm. F jarak fokus loop. Mata berakomodasi maksimum, jadi ini SN plus F plus 1, ini perbesaran M-nya. Ya, mata berakomodasi pada jarak X. Jadi M sama dengan SN per F plus N per X. Gitu ya. Perbesaran loop. Ada jarak X ya. Ini sifatnya di situ. Apakah rumusnya itu? Untuk mata tidak berakomodasi SN per F, mata berakomodasi maksimum N SN per F plus 1. Mata berakomodasi pada jarak X, M dan SN per F plus SN per X ya. Itu. Ya, presentasi ini kita jawabkan sekian. Sentani. Penggunaan nama sebuah loop adalah berakomodasi maksimum. Jika dalam saat tidak disebutkan, maka selalu dianggap loop digunakan mata berakomodasi maksimum ya. Kalau disebutkan mengapa dia berakomodasi maksimum. Ya. Ya. Ini maaf, ini Sandi tak izinkan balik di ini. Tadi asik ke sana ya. Terus tugas-tugas yang belum sudah dikumpulkan. Ya. Sebelum ini berakhir, saya mengadakan presensi lagi di sini, ya, 19 orang. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, pertemuan pada hari ini saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, selamat hari.